Untuk konten kali ini saya sengaja bawa Quran karena ada seorang ibu-ibu yang orasi. Dia mengutip ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 14, saudara. Ayat untuk memerangi kaum musyrikin yang ingkar janji dan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya ente kalah di dalam pertengkaran pilpres, Anda samakan orang yang mengalahkan kalian sebagai kaum musyrikin yang harus diperangi, ditumpahkan darahnya, dibunuh. Gila ini. Sudah kebablasan. Atas nama Allah kalian berkhianat. Ini yang membuat kekalahan kalian. Kalian gak sopan kepada Allah. Kalian dikte Allah. Kalian catut ayat Al-Quran untuk mengeluarkan fatwa, untuk mengeluarkan hukum, untuk kepentingan elektoral politik semata. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita sebagai kaum muslimin mesti marah kepada orang-orang yang kayak gini. Kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kalimat yang dipakainya adalah kebenaran. Ayat suci Al-Quran yang dia kutip. Tetapi wa yuradu biha batil. Tetapi dia punya tujuan yang batil. Kita cek dulu nih videonya, saudara. Ayat 14 Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka, tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir. Hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Yu'adzibumullah biaidikum, kemudian wa yuzim, Allah yang akan hinakan mereka. Untuk itu saya sekalian yakinlah bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Insya Allah teman-teman yang ahli IT, teman-teman yang ahli ilmu lainnya lakukan itu. Kita yang punya agama, kita yang dekat dengan Allah, baca doa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Satu pertanyaannya. Ngeri sekali, saudara. Ngeri sekali, saudara. Kalau sudah bawa ayat Al-Quran itu ngeri sekali. Sebelum hasil pencoblosan kalian bawa-bawa malaikat. Kalian bawa-bawa ini Imam Mahdi dan lain sebagainya. Sekarang setelah pencoblosan kalian tetap kutip ayat Al-Quran untuk memerangi yang mengalahkan kalian. Gila, goblok, kurang ajar. Ini saya akan sempurnakan bacaan ayat Al-Qurannya dan kita bedah tafsirnya, saudara. Surah At-Taubah ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum wa yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Qatiluhum, dan perangilah mereka. Yu'adzibuhumullah, Allah akan menyiksa mereka. Baidikum, lewat tangan-tangan kalian. Wa yakhzihim, dan dia akan menghinakan mereka. Maksud dia itu Allah ya. Wa yansurkum, dan dia akan menolong kalian. Allah akan menolong kalian. Alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin, atas mereka. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin, dan akan mengobati sudur, hati kaum mukminin. Ini ayat diturunkan ketika kaum musyrikin mengkhianati perjanjian dan memerangi Rasulullah SAW. Turunlah ayat ini. Perangi kaum musyrikin yang berkhianat
yang memerangi Rasulullah. Ini kalian pakai ayat untuk memerangi lawan politik kalian. Allah, ini kata Allah, goblok. Kalian catut nama Allah, ayat Al-Quran, untuk dijadikan dalil memerangi lawan politik kalian. Kalian anggap orang lain kaum musyrikin yang mengkhianati perjanjian, yang memerangi Rasulullah. Emang Anies Rasul? Goblok. Satu kali lagi, ini loh, mereka itu pendukung-pendukung Anies itu kurang ajarnya di sini nih. Banyak yang sembarangan menggunakan ayat suci Al-Quran, diksi-diksi agama untuk kepentingan politik semata. Ini coba, ini ada satu lagi orang yang ngotot. Kita harus menolak hasil Pilpres 2024. Rakyat Indonesia harus menolak hasil Pilpres 2024. Tolak pemilu curang. Dan juga tentu saja tolak pasangan Prabowo dan Gibran. Karena itu adalah pasangan anak haram konstitusi, anak haram demokrasi. Mentalnya udah pada kena ya ternyata. Error, kalian harus diperiksa tuh. Periksa bos, periksa. Caleg bukan, tim ses mungkin iya. Ikut error kalian. Gara-gara orang yang didukung, yang dipilih kalian kalah. Ikut error, gila ini. Ada tuh berita sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Seorang istri disiksa oleh suaminya gara-gara tidak mau milih Anies. Ini Anies itu siapa sih? Malaikat, nabi, utusan Allah? Buruk sekali kalian punya nalar politik. Jangan ikut kontestasi orang-orang yang kayak gitu. Kasihan masyarakat bos. Orang-orang seperti Anies itu jangan ikut kontestasi lah ke depan-kedepannya. Kasihan membuat seperti ini masyarakat loh. Kalau kalah ya udah kalah. Kalau Anda merasa dicurangi ya udah proses tempuh. Diskualifikasi. Diskualifikasi apa? Kalau mau diskualifikasi dari awal, plok. Prabowo Gibran itu sudah sah secara aturan hukum, de jure dan de facto. Ketika sudah ada di panggung perdebatan yang resmi disediakan oleh KPU, berarti kalian itu menyepakati bahwa capres itu ada 3. Jangan ngomong diskualifikasi. Kelihatan kalian itu error itu namanya. Diskualifikasi. Seolah-olah yang didukung oleh rakyat itu hanya kalian. Terus yang dukung Prabowo itu setan semua gitu, hantu semua gitu. Sekarang yang nyoblos Prabowo jurig semua gitu maksudnya. Hantu semua. Kemenangan Prabowo Subianto dicoblos oleh hantu. Gila kan orang yang kayak itu. Mewajibkan rakyat. Rakyat mana? Anda klaim-klaim atas nama rakyat. Gila, nggak malu-malu lagi Anda. Rakyat. Cungurmu. Semua rakyat harus tai. Kita harus marah karena mereka benar-benar sembarangan. Khususnya ke si ibu-ibu yang tadi. Ayat Al-Qur'annya benar, surah At-Taubah ayat 14, tapi tafsirnya itu sesuai dengan otak dan nafsu dia. Kan goblok. Hati-hati loh Bu. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan memakai ro'iyunnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sudah disediakan tempatnya di neraka.
Anda mewajibkan kan Bu ya untuk semua kaum muslimin melawan, memerangi. Seolah-olah ayat ini khusus untuk atau bisa ditafsirkan untuk kepentingan politik. Hati-hati, tanggung jawab dunia akhirat Anda. Membawa ayat Al-Quran untuk diseret paksa, ditafsirkan untuk memerangi lawan politik kalian. Tanggung jawab dunia akhirat Anda. Sudah tua tapi kita harus peringatkan, kita harus tegas karena berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.